Hai guys, Happy New Year teman-teman semua yang ada di Facebook saya. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru, Happy Prosperous New Year 2021 for you guys all, my Facebook friends. Kurang lebih 1 jam yang lalu, saya mempostingkan judul live edukasi saya di hari pertama 2021 1 Januari dengan topik sukses butuh perjuangan. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi teman-teman semua yang menonton live saya di hari ini. Apa kabar kalian semua? Bagaimana tadi malam sudah spend your old and new year last night? Dan hari ini pasti teman-teman semua sudah segar kembali, bangun pagi dengan harapan baru, goal yang baru, keinginan yang baru, segala sesuatunya yang baru. Dan memang ini adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk bisa melakukan review dan mulai menuliskan harapan-harapan kita di tahun yang baru ini. Apapun yang sudah kita lewati di tahun 2020, mungkin bukan hal-hal yang enak, dan tentunya it is so true untuk saya pribadi nggak nyaman dengan apa yang saya alami, kalian alami, semua dunia alami. Tetapi kita bersyukur kita boleh melewati masa-masa tersebut dan diizinkan Tuhan berpindah di tahun yang baru, yaitu 2021. Nah, topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang sukses butuh perjuangan. Teman-teman semua pasti di dalam live ini menginginkan yang namanya kesuksesan. Banyak definisi atau pengertian sukses bagi setiap orang berbeda-beda. Ada yang melihat sukses itu sukses dalam kesehatan, sukses di dalam karir mereka, dalam pekerjaan mereka. Ada pun yang mendefinisikan sukses sebagai media untuk bisa mempengaruhi atau menginfluence banyak orang. Dan bisa didefinisikan bahwa kesuksesan adalah bagaimana kita berdampak bagi banyak orang. Dan itu nggak ada yang salah. It is all true. Tapi hari ini, kalau kita berbicara tentang kesuksesan atau keberhasilan, terutama di dalam karir, pekerjaan maupun bisnis kita di tahun 2021, semua dari kita pasti menginginkan yang namanya indikator keberhasilan atau indikator kesuksesan tersebut dalam area yang sudah saya sebutkan. Nah, apa yang bisa kita pelajari pada saat teman-teman dan saya membuat resolusi kesuksesan di tahun 2021? Sebagian dari kalian ingin sekali sukses di pekerjaan, karir, talent kalian, apapun yang kalian inginkan dan harapkan. Semua orang ingin sukses. Tetapi semua orang lupa bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita untuk mencapai kesuksesan itu, teman-teman, life is not easy. Life is not easy as we think. Hidup itu penuh perjuangan dan sometimes hidup itu penuh kesulitan. Nah, banyak juga akhirnya orang melihat kehidupan mereka sulit karena mereka tidak pernah melihat bahwa hidup ini sulit. Paham ya teman-teman? Banyak orang face kesulitan di dalam hidup mereka karena mereka melihat hidup ini ternyata harusnya nggak sulit. Sehingga mereka berpikir hidup ini mudah dan mereka berusaha untuk mencari jalan-jalan yang pintas atau jalan-jalan yang mudah di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya banyak orang face difficulty in their life. Nah, pengajaran ini saya dapatkan dari guru mentor leadership yaitu John C. Maxwell, di mana dia mengatakan bahwa setiap dari kita yang namanya achievement atau yang namanya kesuksesan, yang namanya keberhasilan, tidak ada yang namanya accident, tidak ada yang namanya kecelakaan. Bahkan seseorang yang mau naik ke puncak gunung pun dia tidak dengan serta-merta ingin naik gitu aja. Dia butuh secara intention, dia butuh secara sadar, dia butuh secara niat mempersiapkan dirinya untuk naik gunung tersebut.
Ototnya harus ditingkatkan, energinya harus baik, muscle-nya harus benar, langkahnya, kekuatannya harus dilatih untuk dia sampai up to the hill. Dan perjalanan sampai ke puncak gunung pun tidak mudah, teman-teman. Bisa dikatakan bahwa seseorang yang mau atau ingin mencapai kesuksesan butuh perjuangan. Dan untuk sampai kepada perjuangan tersebut, kita butuh pay the price. Kita butuh bayar harga. Jadi kalau sebagian dari kita menginginkan kemudahan di dalam hidup, jangan pernah berharap bahwa kita akan mencapai apa yang kita inginkan, harapkan. Karena yang namanya kesuksesan atau keberhasilan, segala sesuatunya itu akan ada bayar harga. Banyak orang pun, ada quote mengatakan pada saat orang mau mencapai kesuksesan itu ibaratnya berjalan ke atas puncak gunung. Dan di dalam perjalanan ke atas puncak gunung itu, ada banyak hal-hal yang bisa dilihat. Kemungkinan ada obstacle, tantangan. Ya, dengan conscious mind, memiliki skill untuk menanjak dengan lebih baik. So, apa skill-skill ini yang dibutuhkan di tahun ini bagi teman-teman semua dan saya? Komitmenkah? Disiplinkah? Fokuskah? Goal setting yang lebih clear-kah? Bekerja dengan lebih rajinkah? Dengan tidak lebih banyak komplainkah? Apa yang teman-teman lihat? Yang teman-teman harus bayar harga untuk mencapai puncak keberhasilan atau kesuksesan yang menjadi indikator keberhasilan di dalam pekerjaan maupun bisnis kita, teman-teman. Dan banyak orang juga, teman-teman bisa jawab sendiri, dan banyak dari kita yang mungkin menginginkan up to the hill, berjalan kehidupan mereka menuju kesuksesan, tapi kebiasaan atau habit mereka down to the hill. Habit yang jelek, habit yang tidak mau dirubah, habit kemalasan, habit yang tidak memiliki komitmen yang clear, habit yang tidak mau bayar harga, habit yang menjadi anak-anak gampangan, anak-anak yang malas, yang setiap sedikit aja dapat tantangan and then quit. Sedikit aja dapat challenge, kemudian berpikir, ini kayaknya bukan buat saya deh. Oh, ini kayaknya saya nggak bakat deh ada di sini. Kayaknya saya nggak in deh di sini. Kayaknya bukan gue deh. Padahal sebenarnya kalau teman-teman bisa melihat apa yang teman-teman ingin capai di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki indikator kesuksesan, tidak akan ada pernah yang namanya kemudahan. You guys harus keluar dari zona nyaman. You guys harus keluar dari comfort zone kalian. Comfort zone-nya apa? Menunda-nunda pekerjaan. Comfort zone-nya apa? Kemalasan yang mungkin tidak kita sadari, tapi ya udahlah, kayaknya hari ini aku nggak dulu deh. Kayaknya hari ini aku nggak ngapa-ngapain dulu deh. Procrastinate, menunda-nunda pekerjaan. Dan bahkan berpikir, saya ini ya segini-segini aja. Yang orang itu lebih sukses karena dia lebih jago. Orang itu lebih sukses karena dia lebih pinter ngomong. Dia lebih pinter deal dengan orang. Dia lebih pinter, dia punya lebih banyak teman. Sehingga kita memberikan excuses kepada diri kita sendiri. Bahwa kita sebenarnya orang yang nggak bisa sukses. Kita ini orang yang sebenarnya ya udah segini-segini aja. Padahal sebenarnya enggak, teman-teman. Tahun ini, tulis clear di dalam buku goal kalian, harapan kalian, bahwa kalian ingin mendapatkan hal yang berbeda dari tahun sebelumnya. Dan pada saat kalian dan saya menginginkan hal yang berbeda di tahun ini, jangan melakukan hal yang sama yang tidak bekerja di tahun-tahun sebelumnya dan kalian lakukan di tahun ini. Harus melakukan hal yang berbeda. Hidup ini tidak ada yang mudah. Jadi kalau teman-teman berharap untuk kemudahan-kemudahan di dalam hidup ini, I don't think that is a definition of success akan kalian dapatkan. Hidup ini penuh kesulitan. Justru di tengah-tengah kesulitan ini, teman-teman bisa belajar meningkatkan otot ketahanan, otot ketekunan, otot kerajinan kalian untuk bisa up to the hill kesuksesan kalian. Dan buang segala macam habit atau kebiasaan di tahun ini. Tinggalkan dan kebaskan hal-hal yang buruk. Sehingga teman-teman tahu exactly clear pekerjaan kalian, bagaimana caranya untuk mendapatkan promosi di kantor kalian, bagaimana caranya untuk mendapatkan promosi di dalam bisnis kalian, bagaimana caranya bisa memiliki skill yang baik di dalam sales bisnis kalian, bagaimana caranya bisa meningkatkan skill kalian dalam talent kalian sebagai profesional. Apapun yang kalian ingin kejar di tahun ini, teman-teman, hidup ini tidak ada yang mudah. So, mari kita bayar harga. Tulis clear
dan tahu benar-benar clear apa yang kalian inginkan, sehingga kesulitan pada saat datang, kalian tidak menolaknya. Tapi pada saat kesulitan itu datang, disitulah cara dan jalannya untuk meningkatkan otot ketekunan kalian, untuk tetap bisa berjalan dan bahkan berdiri dan menang di atas kesulitan tersebut. Disitulah yang namanya kesuksesan. Teman-teman boleh nggak? Saya saya mengatakan hal ini, saya sharing hal ini bukan karena saya lebih dari kalian. Saya juga masih banyak belajar, tapi saya suka baca, saya suka mengobserve banyak orang yang sukses. Saya ingin sekali belajar bersama-sama apa yang saya dapatkan untuk bisa share kepada teman-teman semua. Tips bagi saya, selain hal-hal yang tadi saya katakan bahwa jangan berharap things get easier, tapi berharap you get better. We will get better. Jangan berharap situasi akan lebih mudah, tapi berharaplah kalianlah yang menjadi pribadi yang lebih baik. Tips yang kedua, teman-teman, hidup ini bukan hidup yang mudah, hidup ini perjuangan, penuh perjuangan. Hidup ini harus diperjuangkan, harus dikerjakan, bukan hanya didoakan, tetapi mengerjakan apa yang kalian doakan. You guys have to be balanced, karena berdoa dan bekerja. Kebanyakan dari kita tidak balance, teman-teman. Dan kadang saya pun sering kali melihat saya tidak balance. Lebih banyak berdoanya, tapi pada saat bekerja yang mengalami kesulitan, saya cepat-cepat mundur, saya cepat-cepat menyerah, karena saya melihat bahwa kayaknya kok susah banget ya, kayaknya kok ini bukan gue banget ya, kayaknya kok aduh kok bisa nangis-nangis banget ya. Padahal teman-teman nggak tahu bahwa ada quote mengatakan, orang yang menabur dengan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Dan itu adalah kunci dari keberhasilan dan kesuksesan. Tips yang lainnya di tahun ini, teman-teman, saya berharap teman-teman juga pada saat mau belajar tentang kesuksesan, belajarlah untuk mingle, bergaul dengan orang-orang yang sukses di sekitar kalian. Anda adalah produk atau hasil dari 5-6 orang di sekitar Anda. Jika teman-teman di tahun ini memulai tahun ini dan suka ngumpul-ngumpul dengan orang-orang yang suka gosip, orang-orang yang suka ngomongin orang-orang yang suka membuat put people down, dan orang-orang yang mungkin tidak memiliki mimpi yang besar, mungkin teman-teman akan awalnya enggak deh, aku mau menjadi pengaruh bagi mereka. Tapi lama-kelamaan, jika teman-teman bergaul dengan orang-orang tersebut, you guys akan menjadi seperti mereka. So, hati-hati untuk berteman, hati-hati untuk memilih siapa yang menjadi teman perbincangan kalian. Hati-hati untuk memilih siapa dan di mana kalian berkelompok dan berada. Karena 5 orang dari kalian, disitulah rata-rata kalian ada dalam karakter kalian, di dalam mindset kalian, bahkan di dalam keuangan kalian. So, mari teman-teman, kita nggak akan tahu tahun ini penuh misteri, tapi saya percaya apapun yang sudah kita lewati di tahun lalu, bukan tahun yang mudah, tapi saya percaya di tahun ini, you guys have a new hope, a new goals, dan juga harapan-harapan itu bisa di-apply dengan action yang baik. Life is difficult. Jangan berharap jadi mudah, tapi berharaplah kalian yang lebih baik menghadapi kehidupan ini. Buanglah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, karena pada saat orang mau menanjak ke atas, up to the hill, dia harus cut off, buang kebiasaan-kebiasaan down to the hill-nya yang jelek. Oke, teman-teman? Hari ini saya mau baca dulu, ada komen nggak? Yes, energi baru yang diberikan. Very good, teman-teman. So, saya berharap ini awal tahun, kesempatan untuk teman-teman melakukan review dan juga weekend ini ya, di masa-masa yang mungkin tidak mudah. Memang kita harus karantina dan kita juga harus membatasi diri untuk ada di dalam kerumunan. Teman-teman, please jaga kesehatan kalian. Pakai masker ya, terutama pada saat keluar, bahkan saat ini di rumah pun disarankan untuk pakai masker. Kemudian cuci tangan yang sering, menjaga jarak, itu adalah protokol yang harus dikerjakan. Dan teman-teman yang sedang traveling juga enjoy your holiday, dan pastikan teman-teman di dalam tempat liburan kalian selalu menjaga protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Bagi teman-teman yang ada di rumah saja,
pakai kesempatan ini untuk enjoy your time dan juga melakukan review, contemplate, solitaire your time sendiri bersama Tuhan Sang Pencipta dan juga diri kalian sendiri, dan be excited dengan tahun yang baru ini. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat tahun baru. Saya berdoa dan saya berharap live edukasi ini boleh disebarkan kepada teman-teman yang lain yang mungkin juga bisa diberkahi dengan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Karena teman-teman, sekali lagi, semua dari kita pasti ingin sukses. Semua dari kita pasti ingin memperbaiki financial kita. Pasti ingin menjadi lebih pribadi yang lebih baik. Pasti ingin menjadi lebih sehat. Terus gimana caranya? Mudah-mudahan tips yang saya sudah sampaikan bisa sedikit membantu dan memberkahi kalian semua di dalam menapaki tahun yang baru ini. Terima kasih banyak. Sukses selalu menyertai kita semua. Dan sampai bertemu di live edukasi saya berikutnya. See you guys all at the top. Thank you.